Keesokan harinya, semua bangun lebih cepat kecuali Lita yang masih merapatkan selimut. Fatih tampak bersiap-siap. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadukan dengan celana hitam. Rian kecil, dia benar-benar mirip papanya. Aku pun bersiap-siap mengenakan kebaya batik yang seharusnya seragam dengan mama dan papa. Tapi kedua orang tuaku tak bisa datang. Papa yang juga seharusnya ikut terpaksa membatalkan karena terlihat lemah. Mama yang lumayan sehat juga memutuskan untuk tidak pergi karena ingin menjaga suaminya. Sudah 3 hari, Papa merasa tidak enak badan. Kalau aku ajak ke dokter selalu menolak. Katanya sakit tua, mungkin mau kembali kepada Allah. Aku termasuk yang selalu marah kalau Papa bicara seperti itu. Benar sih, kita harus siap menerima yang namanya takdir perpisahan karena alasan kematian. Tapi sungguh rasanya aku tak siap jika hal itu terjadi pada Papa. Orang yang paling kusayangi dan banyak berjasa dalam hidup selain Mama. Sebab itu aku berat jika harus berpisah dengannya, apalagi untuk selama-lamanya. Maafkan hamba ya Allah. Selesai berpakaian, lanjut merias wajah secara mandiri, natural tapi anggun. Itulah kombinasi riasan yang sudah ku pelajari selama ini. Lita terakhir bangun dan menjadi yang terakhir pula ku rias di rumah ini. Setelah selesai, kami langsung keluar rumah dan melanjutkan perjalanan ke aula tempat berlangsungnya acara wisuda dan pelepasan lulusan. Fatih tampak melihat-lihat ke belakang saat kami sudah berada di halaman aula gedung. Dia seperti mencari-cari seseorang. "Kamu janjian sama teman?" tanyaku, membuatnya kaget. "Enggak, Ma. Aa lagi nungguin Papa." "Walah, biar Mama telepon." Akhirnya aku mencoba menelpon Mas Rian. Tapi sebelum sambungan telepon itu tersambung, papanya Aa sudah muncul di hadapan. "Maaf menunggu lama," ucapnya tersenyum. "Alhamdulillah, Papa udah sampai. Ayo masuk, Ma, Pa." Wajahku tertuju pada Mas Rian yang tampak rapi dalam balutan kemeja batik dan celana jeans warna hitam. Dia semakin necis dengan sepatu pantofel berwarna coklat. "Yuk masuk," ajaknya seraya mengambangkan tangan mengajakku masuk. Kami sama-sama tersenyum dan siap masuk ke dalam aula. Sebagai sepasang mantan suami istri, beberapa yang mengenal saling memerhatikan, bahkan tak sedikit yang menyapa dan menanyakan kabar Mas Rian. Aku dan mantan suami duduk di bangku khusus bagi orang tua. Lita duduk di antara kami, lalu mulailah dipanggil satu persatu nama wisudawan dan wisudawati untuk naik ke atas panggung. Terbaik pertama, anak dari Bapak Dr. Rian dan Ibu Dr. Zaina dengan nilai 96,5 dengan nama Muhammad Al-Fatih. Mas Rian memandangku, mungkin dia tidak menyangka jika AA akan duduk di peringkat terbaik lulusan tahun ini. Lelaki itu kemudian tersenyum. Dia mengeluarkan ponsel lalu mengabadikan momen AA menerima ijazah serta piagam. Sekitar 3 jam berada di ruangan itu, Mas Rian beberapa kali keluar untuk menemani Lita yang terlihat bosan. Sampai detik-detik acara wisuda ini selesai. MC mempersilahkan kembali anakku, peraih juara umum, untuk memberikan kata-kata terakhir mewakili seluruh wisudawan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah menciptakan dunia serta segala isinya. Juga sholawat serta salam saya sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW.
beserta seluruh keluarga yang telah menuntun umat manusia ke jalan penuh kedamaian. Yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru, serta seluruh teman-teman. Dan yang paling saya cintai dan sayangi, kedua orang tua juga adik saya yang berhadir di ruangan ini. Terima kasih Ma, Pa. Kalian telah menjadi orang tua yang baik dan begitu menyayangi AA. AA sangat bersyukur karena Allah telah mentakdirkan AA sebagai anak yang terlahir dari rahim Mama. Kalian adalah orang tua terhebat, lagi bijaksana yang AA miliki di dunia ini. Hanya satu harapan AA hingga sampai saat ini. AA mau kita terus bisa sama-sama berkumpul lagi dalam satu rumah, saling menyayangi dan memeluk satu sama lain ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Ma, Pa, I love you so much. Jangan pernah berhenti untuk menyayangi dan mencintai AA. Semoga Mama dan Papa selalu sehat dan bahagia. Tepuk tangan Maria menggema di seluruh ruangan, hingga AA kembali meneruskan ucapan terima kasihnya kepada guru. Sungguh di detik ini, air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Begitu juga Mas Rian yang sepertinya tampak menarik napas serta mengusap wajah. Tapi di detik ini pula, kami duduk tanpa kata, tanpa lagi saling memandang. Hatiku kini dipenuhi berbagai tanya. Mau dibawa kemana lagi hubungan ini? Apa terus akan berakhir sebagai sepasangan suami istri yang telah menjadi mantan, atau ada kemungkinan lain? Hingga Mas Rian berdehem dan membuat pandanganku tertuju padanya. Papa sebenarnya sangat ingin mewujudkan keinginan AA, Ma, ucapnya lirih, lalu menarik napas. Tapi Papa sadar dengan keadaan Papa yang sehat saja. Mama tak mau menerima Papa kembali, apalagi dalam keadaan seperti ini. Kini aku menatapnya, terlihat mata Mas Rian basah. Mungkin AA harus menyimpan rapat keinginannya untuk menyatukan kembali rumah tangga kita ya, Ma. Sebulir air mata jatuh begitu saja dari kedua pelupuk matanya. Tolong buat agar AA bisa menerima hal itu dengan lapang dada. Papa tak ingin dia merasa sedih dan kecewa. Ya Allah, hati ini sangat bimbang. Harus seperti apa aku menanggapi hal ini? Benarkah semua keinginan AA hanya akan menjadi asa yang tak akan pernah terwujud? Aku menatap AA yang masih berdiri di podium seraya mengucapkan beberapa kata lainnya, hingga pita suara ini bergetar dan berhasil menjawab pertanyaan Mas Rian. Siapa bilang AA harus menyimpan rapat keinginannya? Wajah Mas Rian tampak begitu terhenyak. Dia memandangku seolah mencari jawaban yang tak kunjung kulanjutkan. Apa itu artinya? Aku mengangguk. Mama mau menerima Papa kembali. Entah kenapa di detik ini kedua netraku tiba-tiba basah. Terlebih saat melihatnya memeluk Talita seraya berucap terima kasih. Terima kasih Mama. Papa janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Mama berikan ini. Lagi-lagi dia meluapkan rasa bahagia pada Lita dengan mengecup pucuk kepalanya, membuat anakku keheranan. Papa kenapa sih tiba-tiba peluk Dedek? Papa sedang terharu, Nak. Terharu karena bahagia. Iya, karena AA hebat ya. Salah satunya. Dedek juga hebat. Iya, Papa tahu. Kamu pasti sehebat mamamu, ucap Mas Rian kini seraya membawa anakku dalam pelukan. Lita pun tersenyum sembari mengeratkan pelukan papanya. Melihat pemandangan itu, wajah tertunduk sejenak. Tak ada penyesalan saat niat ini sudah mantap menerimanya kembali.
Setiap manusia memang sangat mungkin berbuat kesalahan, tapi Mas Rian membuktikan bahwa dia melakukan hal yang baik dengan meninggalkan kesalahannya dan beritikad untuk kembali padaku semenjak dahulu. Maaf Mas, telah membuatmu terus berjuang hingga detik ini. Aku hanya ingin melihat keseriusanmu supaya kamu tahu bahwa mencintai itu tidak hanya sekedar diucapkan dengan bibir, tapi dijaga dan dipupuk supaya semakin lama rasa itu semakin bertambah. Acara wisuda selesai, aku, Mas Rian dan kedua anak-anak, kami mengabadikan momen terindah itu di sebuah studio foto. Saat selesai, Mas Rian mengantar kami sampai ke mobil. Dia membuka pintu agar Talita dapat masuk. Hati-hati sayang, Mas Rian mengecup keningnya lalu menutup pintu. Dia kini beralih ke kursi belakang dan berbicara dengan AA melalui kaca. Kapan balik, Pak? Wajah Mas Rian justru tertuju padaku. Mungkin beberapa hari lagi kita masih ada kesempatan untuk bertemu kan, Pak? Ada nak, selalu akan ada. AA terlihat seperti ingin menangis hingga Mas menepuk lengannya untuk menyemangati. Kami pergi ya, Pak? Iya, hati-hati. AA kini menutup kaca perlahan. Ku bunyikan klakson lalu mulai menjalankan mobil meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Bersambung.